Itu Bu. Jadi nama saya Eday. Huruf I di akhir kalimat dibaca ai. Mungkin adik-adik ada yang namanya berakhiran dengan huruf I? Siapa Bu? Ada Bu? Ayo, siapa? Pak Juli jadi Pak Julai, gitu ya? Benar, Pak Julai. Ya, saya tinggal di Desa Kemiren, salah satu desa yang dihuni oleh masyarakat Osing di Banyuwangi. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua berkeliling ke desa saya, melihat kondisi rumah, melihat pakaian adat, kemudian nanti kita bisa berkeliling di sawah juga. Mungkin hanya itu Bu, perkenalan pertama Bu ya, nama saya Edi, teman-teman bisa panggil saya Kang Eday atau Mas Edi boleh, silakan. Saya asli dari Desa Kemiren, mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Kang Eday. Ya, Teman, sama-sama. sebelum kita keliling di Desa Kemiren, sebaiknya kita lihat video yang satu ini dulu ya. Tunggu sebentar ya. Bu Lika, ini kita recording loh, Bu. Ya, Bu Rika yang rekam. Kenapa? Apakah sudah tampil di layar, teman-teman? Tunggu. Sudah. Oke. Silakan diperhatikan baik-baik ya, teman-teman. Warisan alam adat dan budaya. Siapa yang bertanya? Di ujung timur Boleh lewat chat ya teman-teman. Banyuwangi citra Indonesia. Ring kulon gunung wetan segoro, nulan kidul alas semero, belambiangan tanah pusoko, membuka mata dunia. Beautiful the sunrise of Java. Yolare, from the east Java we shine just like the sun. From the east Java we shine to all the world. Di bawah langit yang biru, pesona alam yang indah, mencari nilai-nilai yang hilang, perlambangan satu sejarah kejayaan.
sudah selesai videonya. Nah, gimana? Seru ya sepertinya jika kita bisa keliling langsung ke Desa Kemiren. Oke. Supaya teman-teman tidak penasaran, kita langsung aja yuk keliling bersama Kang Ide. Kang Ede, silahkan. Iya, terima kasih banyak Ibu. Bagaimana teman-teman? Oh, semua Para di-mute teman-teman Bu ya? penasaran? Iya. Penasaran banget mau ke Banyuwangi. Ya Bu, ini saya harus ngepin videonya Kang Eda atau gimana? Kalau teman-teman mau foto, silahkan. Kalau mau di videoin juga silahkan. Nanti video dari Bu Rika juga Bu Rika kirim di WA. Ya, kita kembali ke Kang Ya. Ede. Silakan Kang. Kang Iya, Ede. terima kasih Ibu. Oke, adik-adik, selamat datang di Desa Kemiren, Desa Wisata Adat Osing Banyuwangi. Sudah ada yang pernah ke Banyuwangi belum? Belum. Belum ya? Belum. Ya, Kang Eda jelaskan terlebih dahulu sejarah dari Desa Kemiren sendiri. Desa Kemiren ini berasal dari nama atau dari kata kemiri dan duren. Di mana dulu di sini banyak terdapat pohon kemiri dan durian. Nah, kalau untuk pohon durian seperti ini. Nah, ini pohon durian. Kemudian Desa Kemiren ini dihuni oleh masyarakat suku Using. Suku Using ini adalah suku asli dari Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini yang sedang Kang Eda gunakan saat ini adalah baju adat Using. Kang Eda menggunakan udeng Banyuwangi dan kemudian menggunakan baju adat berwarna hitam. Seperti ini. Kali ini kita akan berkeliling ke Desa Using Kemiren, teman-teman. Nah, ini jalanan menuju desanya seperti ini. Nah, di Desa Kemiren hampir sama seperti desa atau suku yang lain. Kami memiliki baju adat, kemudian rumah adat, kami memiliki tarian, kemudian mayoritas teman-teman di Desa Kemiren sendiri kami adalah petani padi. Nah, ini sawah yang digarap oleh masyarakat desa. Nah, ini semuanya padi, banyak padi di sini. Nah, semuanya terlihat hijau. Nah, ini kita akan masuk ke kawasan rumah adat Using yang dihuni oleh masyarakat Using di Desa Kemiren. Kakar. Nah, ini salah satu bentuk rumah adat suku Using di Desa Kemiren. Nah, ini rumah adat yang ada di Desa Kemiren, teman-teman, adik-adik semuanya. Ini rumahnya sama semua. Ini salah satu rumah adat Using di Desa Kemiren. Jadi masyarakat tinggal di sini. Rumah adat yang kami miliki seperti ini. Nah, ini ada Mbah Sumi. Selamat pagi. Nah, kita geser ke arah aula di tengah. Di sini biasanya kita menampilkan kesenian, ada tari gandrung dan musik angklung biasanya.
Ini salah satu gambar atau foto penari gandrung yang diambil pada tahun 1910. Ini juga sama, teman-teman. Biasanya penarinya akan tampil di sini. Nah, kita akan berinteraksi dengan masyarakat lokal, dengan pemilik rumah di sini, salah satu pemilik rumah, namanya Mbah Ning. Nah, ini salah satu warga di Desa Kemiren, teman-teman. Beliau tinggal di sini. Sehari-hari beliau ada di sawah, kerjanya di sawah. Dan saat ini beliau sedang nyirih atau kita bilangnya di sini nginang. Ada yang tahu, teman-teman? Nah, nyirih atau nginang ini dilakukan masyarakat Osing yang perempuan. Jadi di sini ada daun sirih, panbian gening. Ada daun sirih, kemudian kapur, kemudian di sini ada gambir dan jambe atau pinang. Nah, ini Mbah Ning usianya sudah berapa, Mbah Ning? 75. Beliau usianya sudah 75 tahun. Beliau salah satu masyarakat yang tinggal di sini. Ini baju Maaf, adat Kang yang beliau Eday. gunakan menggunakan Kang pemben. Eday, Ya, sebentar Kang, bisa menggunakan bahasa khas daerahnya Kang biar kami mendengar. oh iya. Siap. Jadi Riko umur piro? Umur 75. Sakat pengen ya sono Kemiren yo. Kelahiran Kemiren loh. Jadi Iko orang gini magawe nih paran. Tandur ya matur. Terus Ya nang sawah. pan kang Riko bebekau. Ini angan. Mulai biane ngeno untune we. Ya, katanya Mbah Ning giginya sudah nggak ada. Kenapa dia menumbuk ini apa namanya sirihnya? Kalau masih punya gigi, ya langsung dikunyah pakai gigi. Karena beliau tidak giginya sudah berkurang, jadi ditumbuk dulu, baru dikinang. Dening, iki anak kang takon Dening. Bu bisa langsung saya jawab Bu ya untuk Iya. pertanyaannya. Iya, boleh Kang, silahkan. Yang pertama ada Ya. dari Bara. Kang Eday, kenapa semua Dari rumah Bara. menghadap ke jalan? Oke, selamat pagi Bara, terima kasih pertanyaannya. Bisa langsung saya tunjukkan ke rumah. Ya, nah kenapa rumahnya ini menghadap ke jalan? Nah, ini rumahnya mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Ini ada kurang lebih 6 rumah yang saling berhadap-hadapan. 3 rumah di sebelah kiri Kang Eday, ada 3 rumah di sebelah kanan. Nah, ini jalan masyarakat desa. Nah, kenapa setiap rumah ini menghadap ke jalan? Jadi adik-adik di masyarakat Osing di Banyuwangi, khususnya Desa Kemiren, posisi rumah atau bagian depan rumah ini harus berhadapan dengan rumah yang lainnya. Seperti ini. Jadi tidak boleh membelakangi rumah di depannya atau rumah di rumah di
depan rumah tersebut, tidak boleh membelakangi. Jadi harus berhadap-hadapan seperti ini. Nah, ini menghadap ke sana, dan otomatis di depannya juga harus menghadap ke rumah tersebut. Jadi ini jalan memang dibagi untuk jalanan masyarakat desa. Konsepnya seperti ini, sudah tertata. Jadi di depan rumah ini juga sudah ada aliran air ketika hujan. Jadi ketika hujan airnya sudah mengalir sesuai dengan aliran yang sudah dibuat. Intinya setiap rumah di masyarakat Using harus berhadap-hadapan, tidak boleh membelakangi satu sama lain, seperti itu. Mungkin seperti itu, Bara. Kenapa kok rumahnya saling berhadapan-hadapan dan harus menghadap ke jalan, karena memang aturannya seperti itu. Intinya kenapa kok berhadapan-hadapan, itu etika yang harus kita laksanakan terhadap tetangga atau saudara, tidak boleh membelakangi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, semua rumah terbuat dari kayu dari Maggie. Ya, rumah ini terbuat dari kayu yang biasanya digunakan masyarakat, itu jenis kayu bendo, bukan kayu jati tapi kayu bendo. Untuk bagian depan ini menggunakan kayu, sama juga di atas untuk usuk dan yang lain menggunakan kayu. Cuman untuk dinding menggunakan bambu. Jadi bambu yang dianyam. Namanya masyarakat menyebutnya gedek. Nah, ini menggunakan bambu yang dianyam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ada paket. Kalau ke Desa Using ada paket nggak, Kang? Kalau ke Desa Using ada paket wisata nggak, Kang? Nah, dan biayanya berapa? Wah, ini kalau ke Desa Using Kemiren ada paket wisata, ada paket wisata edukasi, ada paket wisata kuliner, ada paket wisata budaya, ada juga paket live in, kita bisa tinggal di rumah-rumah penduduk, kemudian bercengkrama dengan penduduk dan melaksanakan kegiatan di desa. Untuk harganya menyesuaikan, mungkin saya ambil contoh sedikit, paket wisata edukasi belajar menyangrai kopi, kami menjual dengan harga kurang lebih 30.000 per packs, minimal 20 packs. Itu sudah mendapatkan fasilitas pemandu, kemudian edukasi menyangrai kopi, roasting kopi secara manual, kemudian menumbuk kopi, mengayak kopi, dan menyeduh kopi dengan metode manual brewing. Nah, seperti itu. Coba saya cek lagi pertanyaannya, apakah masih ada? Kang, apa penghasilan terbesar penduduk Desa Adat Using Kemiren? Penghasilan terbesar masyarakat Kemiren itu di sektor pertanian, terutama padi. Mayoritas Kemiren yang lain di Kemiren mayoritas banyaknya di pertanian padi. Nah, mungkin bisa dilihat ini banyak terhampar sawah yang cukup luas milik masyarakat Using di Desa Kemiren. Nah, ini padinya sudah panen. Mayoritas terbesar adalah petani padi. Jumlah penduduk Desa Kemiren kurang lebih ada 1.100 kepala keluarga, kurang lebih ada 2.560-an jiwa. Jadi sebagian besar penduduk
Kemudian ini untuk yang pertanyaan selanjutnya dari Nafaisa, sejak kapan sejak wisata dari Nafisa, Desa Using menjadi desa wisata sesuai SK Bupati nomor 401 tahun 1996 itu ditetapkan sebagai desa wisata Using. Nah, sejak saat itu Kemiren mulai dikenal sebagai desa wisata. Kemudian dipertegas lagi di tahun 2020 dengan pembentukan adanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata, dan tahun 2020 dengan SK Kepala Desa, SK Surat Keputusan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2020 Kemiren mulai ditetapkan sebagai desa wisata untuk area keseluruhan kawasan desa. Kemudian bagaimana sejarah asal muasal Barong dari Jamar Bowo. Nah, asal muasal Barong. Jadi teman-teman, Barong di Kemiren kami juga memiliki kesenian Barong Osing. Nah, sejarahnya untuk Barong Osing sendiri, kalau di Desa Kemiren dulu dimiliki oleh salah satu masyarakat Osing karena ini berhubungan dengan kegiatan ritual adat Barong Iterbumi. Jadi Barong keliling kampung untuk menolak bala. Dulu masyarakat bilangnya seperti itu dan untuk rasa syukur masyarakat Using. Nah, untuk perkiraan tahunnya saat ini Barong tersebut sudah hampir 7 generasi. Jadi kalau per generasi kita kalkulasikan 50 atau 100 tahun, jadi usia Barong tersebut sudah 700 tahun. Sudah ada di desa Kemiren ini. Kemudian asal usul Barong Kemiren ini memang dimiliki oleh masyarakat Using di Desa Kemiren untuk kegiatan Barong Iter Bumi atau ritual adat masyarakat berkeliling kampung di bulan Syawal atau Hari Raya Idul Fitri di tanggal 2 Syawal. Kemudian Kang Edai masih banyak pohon kemiri dan pohon duren. Alhamdulillah masih ada beberapa pohon kemiri dan duren. Seperti tadi saya perlihatkan di depan ada pohon durian dan pohon kemirinya ada di sebelah belakang. Jadi biasanya masyarakat menggunakan pohon kemiri itu di daun dan buahnya. Buahnya untuk bumbu pecel pitik dan daunnya untuk membungkus tape ketan. Nah, masyarakat di sini bilangnya tape buntut. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nah, ini Kang Edai masuk ke rumah aula yang pertama ya. Ini bentuknya seperti ini. Biasanya kami melaksanakan pertunjukan salah satu musik di Desa Kemiren. Ini ada gong. Nah, ini ukiran-ukiran dari masyarakat Using. Motifnya namanya selimpet. Nah, ini salah satu motif khas dari rumah adat Using yang ada di Desa Kemiren. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mengunjungi Desa Kemiren? Banget ya teman-teman. Mau banget. Mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai, kita bisa langsung outing ke Desa Kemiren. Oke, teman-teman masih ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di chat ya. Biar Kang tidak Edai, penasaran. ini ada lagi, Bu. Iya, Kang, Edai, silahkan. berapa turis asing yang datang setiap
tahunya di Desa Kemiren. Jadi untuk turis yang datang ke Desa Kemiren, teman-teman, mayoritas masih banyak dari turis mancanegara atau lokal. %18 dari jumlah keseluruhan. Kemarin ada yang dari Thailand. Nah, yang dari Thailand ini kemarin jumlahnya 10 orang, mereka menginap di sini selama 20 hari. Sebelum itu juga ada tamu dari Amerika, jumlahnya kurang lebih 7 orang. Mereka menginap 3 hari di sini, belajar membatik, belajar memasak, belajar menari gandrung. Nah, cukup banyak tamu-tamu yang dari mancanegara, tapi lebih ke teman-teman pelajar atau mahasiswa atau siswa-siswi pertukaran pelajar yang dari luar negeri seperti itu. Kalau untuk yang usia dewasa, banyaknya hanya tinggal di homestay sebentar, mereka naik ke Kawah Ijen, transit di homestay dan naik ke Kawah Ijen, seperti itu. Saya cek lagi ini di chat. Nah, bagaimana cara mengkondisikan warga desa untuk menciptakan lingkungan bersih, rapi, dan tertata seperti yang tampak di video? Ya, caranya kami di kelompok Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, kami mulai terbentuk di tahun 2017 dan kami mulai masuk ke masyarakat. Kami musyawarah bersama masyarakat, kami memberikan arahan atau bimbingan terkait pelaksanaan wisata, terkait kebersihan dan terkait tata laksana di proses kepariwisataan di desa. Jadi kita belajar bersama dengan masyarakat bagaimana caranya mengelola wisata yang baik dan apa keunggulan atau manfaat dari adanya desa yang bersih, desa yang aman, tertib, sejuk seperti itu. Jadi ketika desanya sudah bersih, maka akan banyak orang yang datang ke sini, akan banyak tamu yang datang ke sini dan masyarakat menerima itu, dan akhirnya sampai sekarang Banyuwangi atau Desa Kemiren mulai berbenah. Yang dulunya mungkin di sini ya, di rumah-rumah tadi ini sangat kumuh sekali karena dulu memang belum tertata, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai tertata, jadi cukup bersih dan cukup nyaman. Jadi mungkin itu ya, lewat dari kelompok sadar wisata kami mulai mengedukasi masyarakat. Nah, kalau live ini 5 orang satu keluarga, berapa Kang? Dan kalau live in 5 orang satu keluarga berapa Kang? Iya, kalau live in 5 orang nanti bisa kita arahkan ke homestay. Nanti biasanya per homestay itu ada harga homestay yang kurang lebih 300 ribuan, ada juga yang include makan juga. Ya, murah sih, murah banget kalau menurut saya. Sudah dapat makan kisaran di harga 300.000. kalau 5 orang 300 ribuan itu sudah only breakfast Ibu ya. Mungkin nanti kalau terkait paket yang berbeda bisa disambung lagi seperti itu. Karena memang Kemiren posisinya sangat strategis, jadi kami berada di bawah kaki Gunung Ijen. Selain berwisata budaya di Kemiren, kita juga bisa menikmati air terjun, kemudian agrowisata, kemudian ke salah satu gunung di Banyuwangi, ada Kawah Ijen. Kita bisa melihat blue fire atau sunrise pagi hari seperti itu, dan cukup kompleks untuk paket wisata yang ada di kawasan Banyuwangi yang khususnya di Kemiren. Dan tutup kepala Kang Ede bagus, berapa harganya? Wah, ini namanya udeng Banyuwangi. Saya gunakan motif batik gajah uling. Ini saya diberi oleh bapak saya. Kalau untuk harganya
Ini batik tulis kira-kira kurang lebih 250-an, 250.000 kalau tidak salah. Tapi ini manual, ini sebetulnya bentuknya segi 4, saya lipat segitiga, terus kemudian saya lipat-lipat lagi dan saya buat secara manual. Kalau yang langsung jadi ada yang harga-harga 150.000 dan yang tulis 350-an. Kalau homestay, di sini ada beberapa homestay, ada yang memang kapasitas cuma 2 orang, ada kapasitas yang bisa 2 kamar atau 4 orang. Jadi homestay-nya variatif, bisa dipilih nanti. Kalau memang kebutuhannya 5 orang, nanti bisa dicarikan homestay yang bisa diisi oleh banyak orang seperti itu. Jadi tergantung jumlah, tergantung kapasitas, nanti juga harganya akan berbeda. Kalau yang hanya 1 kamar 2 orang, biasanya di sini ada dengan harga yang 125.000 per orang, udah dapat makan di rumah masyarakat, tidurnya di rumah-rumah penduduk, homestay penduduk seperti itu. Ada lagi? Kalau udara di sana gimana, Kang? Di Banyuwangi? Kalau udara di sini cukup sejuk karena mungkin kita ada tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga, kita ada posisi di tengah-tengah. Jadi Kemiren ini kurang lebih jaraknya dari pusat kota atau pantai, kita bisa berjarak kurang lebih 4 kilometer seperti itu, dan ke gunung pun juga tidak terlalu jauh. Jadi kita posisinya di tengah-tengah, dan sawah-sawah di sini posisinya tanahnya datar, tidak miring, jadi datar, dan suhunya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas juga seperti itu, Bu. Jadi kalau malam tidak terlalu dingin, kalau siang pun juga tidak terlalu panas seperti itu. Karena posisinya di tengah-tengah, jadi kita ada di tengah-tengah. Oke, terima kasih. Kalau Kang Edai sendiri, memang di situ berprofesi sebagai semacam humasnya atau apa gitu? Ya, kebetulan saya di kelompok sadar wisata, Bu. Saya di Pokdarwis, Desa Kemiren. Saya juga kelahiran Desa Kemiren. Jadi saya lebih ke pengelolaan desa wisata. Karena desa wisata di Banyuwangi dikelola oleh Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Seperti itu. Saya di Pokdarwis. Oh gitu, ya, hebat ya, masih muda tapi mau melestarikan budaya sukunya sendiri, jarang loh. Oke, itu aja sih pertanyaannya dari aku. Silakan Bu Rika. Masih di-unmute sama Bu Rika, yang Bu Rikanya masih di-unmute. Ya, maaf. Oke, teman-teman. Nanti jika ada yang ingin bertanya, bisa nanti langsung ke WA Kang Edai ya. Nanti Bu Rika kasih WA Kang Edai. Nah, oke. Sebelumnya, Bu Rika mau melihatkan video tarian gandrung. Nah, kita masuk ke acara hiburan kita. Sabar sebentar ya, Bu Rika putar dulu video tarian gandrung. Apakah sudah tampil di layar, teman-teman? Belum, oke. Sambil menunggu, Kang Edai, ini tarian gandrung ini biasanya dilaksanakan pada acara tertentu atau bagaimana? Iya. Untuk tari gandrung, tari gandrung ini adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari Banyuwangi atau Jawa Timur. Tari gandrung Banyuwangi diakui sebagai warisan budaya tak benda itu di tahun 2013. Dan gandrung dulunya ditampilkan oleh masyarakat Osing untuk di acara-acara pernikahan atau khitanan, mirip dengan kesenian tayub
Seperti itu. Jadi mulai jam 9 malam sampai menjelang subuh. Itu di tari gandrung. Nah, untuk saat ini gandrung digunakan sebagai tari penyambutan. Tari penyambutan ketika tamu datang ke Banyuwangi, tari gandrung digunakan sebagai tari penyambutan dan sebagai maskot pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Dulunya dan sampai sekarang pun masih digunakan untuk acara-acara hiburan di pernikahan ataupun khitanan. Seperti itu, Bu. Oke. Untuk jumlah pesertanya itu ada berapa orang, Kang? Kalau untuk jumlahnya, pemusik kurang lebih ada 6 orang. Kemudian untuk gandrung biasanya semalam suntuk itu ada 3 sampai 4 orang sesuai dengan permintaan dari si pemilik acara. Tapi saat ini gandrung bisa ditampilkan dengan banyak orang. Kemarin mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya sudah pernah melihat festival di Banyuwangi, ada namanya Gandrung Sewu. Jadi ada 1.000 penari gandrung menari bersama-sama di bibir pantai Bum. Nah, untuk saat ini untuk jumlah kayaknya sudah bervariatif. Dari yang jumlahnya cuma 3 sampai saat ini ada 1.000 penari gandrung seperti itu. Tapi karena pandemi kegiatan festival Gandrung Sewu atau kegiatan menari dengan 1.000 penari gandrung saat ini masih ditunda seperti itu. Oh, begitu. Nah, yang untuk acara tarian gandrung semalam suntuk itu, apakah penarinya bergantian atau mereka saja? Penarinya hanya mereka saja, kurang lebih 3 orang. Nah, salah satu maestro tari gandrung di Banyuwangi, beliau ada di Desa Kemiren, tepatnya di Dusun Kedaleman. Di Dusun Kedaleman, kurang lebih dari sini kita berjalan lewat sini bisa langsung ke sana. Nah, ini di ujung desa itu rumah beliau. Itu usianya sudah 67 tahun. Beliau salah satu maestro tari gandrung di Banyuwangi dan menari gandrung sejak umur 15 sampai sekarang. Untuk penarinya kurang lebih ada 3 sampai 4 orang. Kalau semalam suntuk bisa lebih. Dan itu mereka ada 4 babak, Bu. Menari untuk penyambutan, kemudian nyinden, repenan namanya, jadi menyanyikan lagu, kemudian paju gandrung, menari bersama, dan terakhir ada sebelang subuh permohonan maaf. Jadi selain menari, di gandrung terop itu juga bernyanyi. Juga harus bisa nyinden. Dilakukan oleh orang yang sama. Jadi 4 orang itu mulai jam 9 malam sampai menjelang subuh. Lumayan lama juga ya. Iya, cukup lama. Lama banget ya, Bu ya. Iya. Oke, teman-teman, kita lihat video tarian gandrungnya sebentar ya. Sudah tampil di layarnya, teman-teman.
selesai. Iya. Oke, sudah selesai ya teman-teman videonya. Teman-teman, bagus banget ya. Kalau ada pariwisata, nah, kayak Bu Ajeng mau ke desa Osing tuh buat belajar tariannya ya Bu Ajeng ya. Mau banget. Nanti Bu Ajeng bikin buka event. Baret, nyebar. Oke. Boleh ceritakan sedikit Kang Eday arti dari doa Sang Gandrung tadi dari Kak Nurul. Makanan jantung. Ya, bisa saya jelaskan dari tarian tadi, teman-teman. Jadi tarian tersebut kami membuatnya pada saat pandemi. Jadi kemarin kita pentaskan kita tayangkan di ini acara Kementerian Pariwisata, acara dari Kemenparekraf, pentas di rumah. Jadi doa Sang Gandrung, kita ambil musiknya dari salah satu tembang Layar Kumendung, dan tarian tersebut dimaksudkan sebagai doa teman-teman, mewakili teman-teman seniman di Banyuwangi agar pandemi ini cepat berlalu dan masyarakat bisa berkegiatan seperti biasanya, seperti itu. Jadi itu memang tarian yang kita buat untuk kondisi saat ini. Jadi doa Sang Gandrung, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya mengharapkan bumi ini lekas membaik atau lekas pulih kembali. Seperti itu. Jadi itu karya teman-teman pemuda di sini. Berarti tariannya itu memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan yang akan kita inginkan, gitu ya Kang? Bagaimana Bu? Berarti setiap tarian gandrung ini memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan yang kita inginkan, begitu? Ya, jadi tari gandrung ini berbeda-beda seperti apa yang dibilang Ibu tadi. Ternyata teman-teman di setiap kebudayaan itu ada perbedaan ya. Cara penampilan tari gandrung itu ada beberapa babak. Nah, jejer gandrung itu tari sebagai penyambutan. Kemudian repenan itu lebih ke merangkul suasana agar lebih harmonis dengan bernyanyi. Kemudian paju gandrung itu menari bersama, dan sebelang subuh ini bentuk permohonan maaf dan ada maksud-maksud tertentu di penyampaian gending tersebut. Jadi sebetulnya diambil dari arti gending sih Bu ya. Ada gending sebelang lukinto, kemudian ada sebelang subuh, ada jelimoan, ada podo nonton. Nah, kebanyakan gending-gending gandrung yang klasik atau yang memang sudah sejak lama itu memuat tentang keluh kesah di saat masyarakat Belambangan masih dalam kondisi terjajah oleh Belanda seperti itu. Jadi banyak sekali, hampir keseluruhan isinya adalah keluh kesah, dan ada beberapa yang menjadi salah satu bentuk di gending itu, menjadi salah satu bentuk kode atau pesan terhadap masyarakat Belambangan yang lain atau masyarakat Osing yang lain, seperti yang tercantum di gending ini sebelang Lukinto. Nah, itu salah satu, ada maksud tujuan tertentu, ada kode informasi kepada masyarakat di saat adanya penjajahan tersebut. Jadi gandrung sangat erat sekali hubungannya dengan kondisi Indonesia atau Belambangan yang dulunya
dijajah oleh Belanda atau yang lain seperti itu, Bu. Banyak sekali menguak-nguak tentang keluh kesah. Kalau saat ini sudah berbeda, saat ini lebih banyak ke percintaan ataupun kondisi sehari-hari. Kalau dulu memang kebanyakan keluh kesah di saat kita terjajah seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Bagaimana? teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Nah, Kang Eday, Bu Rika minta izin nih untuk membagikan nomor WA-nya Kang Eday nanti kepada teman-teman. Berkemungkinan ada teman-teman yang berminat untuk langsung datang ke Kemiren. Iya, siap. Boleh, Bu. Bisa di-share nomor saya. Ya, terima kasih Kang. Ini lagi berada di dapur ya, Kang? Ini berada di dapurnya Mbah Ning. Nah, beliau sedang bikin kopi. Kopi. Untuk makanan tradisional dari Desa Ausing itu apa aja, Kang? Sama misalnya nih, di acara pernikahan, makanan ini harus tersedia. Terus di acara yang lain, makanan khas yang harus ada apa aja gitu. Ya, untuk makanan tradisional, kami ada pecel pitik, Bu. Ada pecel pitik, kemudian ada uyah asem, ada itu yang terkenal sih, Bu ya. Kemarin sudah dibuat festival atau event Banyuwangi Kuliner. Chef Suna datang ke sini untuk memasak pecel pitik. Jadi pecel pitik itu ayam kampung dibakar dikasih parutan kelapa. Nah, itu salah satu contoh. Mungkin nanti bisa saya share gambar atau foto-foto dari menu tersebut. Dimasaknya di dapur seperti ini, Bu. Ini tungku. Kalau masyarakat sini bilangnya bengahan. Tapi masyarakat juga memiliki kompor yang sudah berbahan bakar gas. Untuk rumah penduduk di Desa Auting, apakah memang tidak diperbolehkan membuat rumah yang permanen gitu atau gimana, Kang? Kalau untuk rumah, jadi di Desa Kemiren, kalau di bagian bawah sana, karena ini posisinya masuk ke dalam, kalau di bagian bawah sudah mulai banyak yang merubah rumahnya menjadi rumah modern atau tembok, Bu ya. Jadi tidak ada larangan yang mengikat harus tetap rumah adat di kawasan di bawah itu tidak ada, cuman ada di Ribda terkait Desa Kemiren dijadikan sebagai tempat pelestarian rumah. Oke. Pusing dan yang di tempat saat ini rumah Banding dan 7 rumah lainnya ini sudah kita ikat dengan perjanjian tertulis maupun lisan. Jadi masyarakat tidak boleh membangun rumahnya menjadi rumah modern karena tempat ini kita jadikan sebagai tempat pelestarian rumah adat Using yang di Kemiren. Jadi tersisa ini rumah-rumah yang memang satu kompleks, satu lingkungan masih berbentuk rumah adat seperti itu, Bu. Jadi kita pendekatannya dengan di pariwisata, pendekatannya lebih untuk pariwisata dan masyarakat akhirnya mau karena memang tempat mereka juga banyak dikunjungi orang dan itu memberikan hasil bagi mereka dan otomatis beberapa orang yang lain juga saat ini alhamdulillah mulai banyak yang membangun rumah adat Using sebagai rumah pribadi ataupun homestay ataupun untuk arsitektur yang lain. Dan dari pemerintah kabupaten juga meluncurkan Perbub nomor 11 tahun 2019 tentang arsitektur Using yang mewajibkan semua bangunan, semua konstruksi bangunan di Banyuwangi, entah itu hotel, entah itu pabrik, entah itu perguruan tinggi atau yang lain, mewajibkan menggunakan arsitektur Using, minimal bentuk atap ataupun motif ukiran. Bisa dilihat di hotel-hotel Banyuwangi, semuanya banyak yang menggunakan arsitektur Using, entah dari bentuk atap ataupun motif dari batiknya seperti itu.
Oke. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat-sangat bagus dari Kang Eday tentang Desa Ausing, Kemiren. Kalau ada kesempatan untuk kita ke sana, outing langsung, mungkin sangat menyenangkan ya. Di sana ada air terjun, dekat pegunungan, ada kolam berenangnya juga ya Kang ya? Kolam renang keluarga, Nah, kebun bunga juga ada di desa sebelah barat. Kalau sekarang sudah mulai nerima tamu ya? Nah, Kang tuh, Eday ya? sekarang apakah sudah Sekarang menerima tamu? sudah menerima tamu, Bu. Nah, ini makanya dari tadi ada suara-suara ini apa namanya mesin karena kami sedang menyiapkan beberapa protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, kemudian apa namanya tempat sampah juga. Nah, ini kita sedang menyiapkan beberapa fasilitas untuk memenuhi protokol kesehatan. Nah, ini seperti ini. Jadi sudah mulai dibuka dengan catatan ada maksimal capacity dan kalau dari luar kota dan rombongan notabene untuk membuat acara rombongan itu menyertakan rapid seperti itu. Kemarin kita acarakan dengan Kemendikbud dengan acara dari Puan Hayati terkait ini ya di diskusi budaya, diskusi ketahanan budaya, ada kurang lebih 40 orang dan itu semua rapid dan mereka 2 hari di sini tapi untuk menginapnya ada di hotel seperti itu Bu. Kegiatannya memang di Desa Kemiren. Jadi sudah dibuka. Alhamdulillah sudah mulai dibuka dan mungkin informasi tadi malam juga sempat dikunjungi oleh Forkopimda dari Belitung, makan malam dan menari gandrung. Pak Bupati juga datang, Bapak Bupati dari Belitung, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Sekda, Bapak Sekda juga. Jadi sudah mulai ada kunjungan wisatawan, Bu. Mulai Oktober sudah mulai kami buka, sedikit demi sedikit sudah mulai ada sampai sekarang. Jadi Maret sampai Oktober kita tutup dan Oktober akhir kita mulai membuka kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemda seperti itu dan tim gugus tugas. Oh gitu, oke. Oh satu lagi nih pertanyaan dari saya. Yang khas banget dari sana tuh apa? Kalau misalnya saya kan suami kan orang Subang, yang khas dari Subang itu kan mungkin nanas gitu. Kalau dari Padang ya ada keripik Padang, ada masakan Padang seperti rendang. Nah kalau dari Banyuwangi ada nggak sih misalnya olahan yang khas atau buah atau apa yang khas dari Banyuwangi? Kalau yang khas dari Banyuwangi sampai saat ini yang terkenal kopi, Bu. Oh, tentang kopinya ya, padahal itu nggak juga. Kopi ya taunya Kopi gitu. dari kawasan Gunung Ijen. Jadi Uniknya apa yang menarik dari kopi itu? Menariknya kopi di sini sebenarnya Banyuwangi ini banyak sekali kebun kopi. Kami dikelilingi oleh beberapa kebun kopi tinggalan dari Belanda. Jadi mungkin menurut sesuai sejarah Belanda menanam kopi di sini. Di daerah utara ada kebun kopi masyarakat yang di daerah Kalipuro, kemudian di arah Gombeng-Sari sebelah selatan ada di kawasan Glenmore. Nah, namanya aja sudah ini ya Bu ya, Glenmore. Nah, itu banyak kebun kopi dan satu lagi yang unik di lereng Kawah Ijen. Nah, keunikan kopi dari Ijen itu selain mendapatkan sinar matahari yang cukup, kemudian suhu udara yang cukup, ketinggian yang cukup di mungkin kategori Arabica, ada gunung yang masih aktif, Kawah Ijen yang mengeluarkan belerang atau sulfur, dan itu mempengaruhi, mungkin lingkungan juga mempengaruhi dari pertumbuhan kopi tersebut. Jadi banyak teman-teman yang bilang kalau malam dihembus oleh angin laut, kalau pagi hari dihembus oleh sulfur blue fire Kawah Ijen seperti itu.
Dan rasa kopinya setiap tempat juga berbeda dan keunikannya dari situ Bu, dari kopi Gunung Ijen. Misalnya kopi kan gunung ini. Nah, kami punya kopi produk Gunung Ijen seperti itu. Kalau pecinta kopi mah pasti tahu ya bedanya apa. Bu Ajeng tuh nggak terlalu kopi, masalahnya sukanya susu. Espresso, Oke, wah satu espresso lagi ini kalau ya Bu Rika cara. ya yang bikin penasaran nih. Ya, silakan Bu Ajeng. Bahasa Banyuwangi itu kan bahasanya bahasa Jawa ya, Jawa Timur ya. Nah, Ya. kalau bahasa Jawa Timur atau Jawa Tengah gimana? Kalau untuk bahasa kami menggunakan dialek Osing Bu. Jadi dia ada ini apa namanya kemiripan dengan Jawa ya karena memang notabene kita di Jawa. Ada juga kata atau tata bahasa yang seperti daerah Bali. Jadi sambil contoh mungkin seperti ini. Saya tidak mau. Nah itu kalau di bahasa Osing itu isun sing arep. Nah, kalau di bahasa Jawa sing itu tiang. Kalau di dialek Osing, sing itu tidak. Jadi Osing, suku Osing itu tidak, suku yang tidak mau istilahnya kami menolak untuk bisa dikatakan proses politisasi dari pemerintah Belanda pada waktu itu. Jadi Osing itu orang yang tidak. Dan ada lagi yang sejarawan membilang atau menyebutkan suku Osing itu suku yang menolak dengan politisasi Belanda dan orang yang menyembunyikan identitasnya sebagai masyarakat Belambangan karena ditanya oleh pihak Belanda, Belambangan atau Banyuwangi, Osing, sing, tidak, sing. Dan hubungannya erat sekali dengan runtuhnya Majapahit, kemudian rombongan Majapahit menepi ke timur, ke Belambangan, ke Tengger, dan akhirnya sampai ke Bali. Makanya bahasa, budaya kami hampir sama. Namun, alhamdulillah masyarakat Osing di Banyuwangi mayoritas sudah terislamisasikan. Jadi bupati pertama di Banyuwangi itu sudah Muslim, dan ibu dari Sunan Giri itu ada di Banyuwangi, tepatnya di desa daerah di Giri, daerah utara. Jadi mungkin itu Bu ya bahasanya. Jadi kita ada dialek Osing. Mohon maaf ini saya melebar penjelasannya. Iya, nggak apa-apa buat pengetahuan. Iya. Oke, berarti juga ya dengan Jawa, bahasa Jawa. Saya tidak mau kalau bahasa Sundanya Abimah Alimah gitu. Kalau bahasa Padang apa Bu Rika? Aku tidak mau. Tidak mau, bahasa Padangnya itu Indak Nio. Ya, berat banget ya. Beda ya. Singruh. Tuh, singruh. Tidak tahu singruh. Tuh, tidak tahu. Oke, terima kasih Kang. Berhubung karena mungkin Kang Eday ada kegiatan lain setelah outing ini dan teman-teman juga sudah capek ya dari tadi pagi duduk di depan kameranya. Oke, terima kasih ya Kang. Sebelum menutup acara outing, Bu Rika kembalikan dulu ke Bu Ajeng. Bu Ajeng silahkan. Oke, terima kasih Kang Eday. Luar biasa ya pengetahuan dan pengalaman hari ini yang didapatkan dari suku Osing di desa Osing Kamiren, Banyuwangi, Jakarta Timur, Jawa Timur. Oke, terima kasih loh Kang Eday. Luar biasa ini pemaparannya. Pengetahuan Kang Eday juga sangat membantu teman-teman untuk lebih tahu tentang kebudayaan lain di luar yang kita tinggali saat ini itu di Bogor, Jawa Barat gitu. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa main ke sana. Kalau kondisinya sudah aman, insya Allah mungkin bisa bikin event untuk live-in ke Banyuwangi. Nah, biasanya di Sabit itu ada live-in memang Kang, ke beberapa tempat itu ada di kelas 5 atau 6 kalau sampai keluar kota. Terakhir keluar kota
Iya, iya. Bang. Siap. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ke desa ini ya, Osing ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi gimana Bu Rika? Apakah setelah ini Kang Osing masih bisa standby atau sudah bisa live Zoom? Nah, Kang Eday, kita mau ada pemberitahuan kepada teman-teman tentang pembagian hadiah untuk pertanyaan yang terbagus. Nah, Kang Eday mau live duluan apa bagaimana? Oke, Kang Eday. Ya, Bu. Ini kita mau ada pemberitahuan kepada teman-teman sedikit tentang hadiah. Siapa yang menerima hadiah terbaik dari pertanyaannya teman-teman? Apakah Kang Eday mau mendampingi kita sampai selesai outingnya atau live duluan? Ada aktivitas lagi? Kalau misalnya mau stay di sini nggak apa-apa juga. Ya. Iya. Mohon izin, setelah ini saya ada kegiatan di Dinas Kebudayaan Pariwisata, Bu. Mungkin nanti bisa saya live terlebih dahulu. Oke. Nanti bisa Terima kasih disambung banyak. via WA atau Instagram, boleh? Ya. Baik, nanti kita follow Instagramnya. Terima kasih banyak Kang Eday. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Kang Mohon maaf Eday. saya tidak bisa menemani sampai selesai. Ya. Semoga nanti bisa berkunjung ke Banyuwangi. Nanti saya tunggu di Desa Kemiren. Nanti kalau saya main ke Bogor, saya bisa diajak main ke kebun teh ya, teman-teman. Iya, benar. Karena saya tidak punya kebun teh. Ya, Buka dulu oke, Kang. speakernya Bu Rika biar bisa berterima kasih sama Kang Eday, teman-teman. Oke, teman-teman, silakan diaktifkan mute masing-masing. Itu Kang Eday. Terima kasih Kang Eday. Thank you. Sama. Oke. Yang suka kopi tadi nanti ditunggu di Banyuwangi. Siap. Bu Rika, kita habis ini ada kegiatan lain nggak, Bu? Habis ini ada sekolah lain nggak? Sebentar, teman-teman. Setelah ini ada door prize. Jadi door prize-nya sudah ya Bu Rika ya? Dipilih pertanyaan terbaik sudah belum? Belum, Bu Ajeng. Silakan Bu Ajeng. Pak Ajeng, sebenarnya sih bagus-bagus semua pertanyaannya. Gimana nih Bu Rika? Di zaman bagus juga, berapa turis asing yang datang setiap tahunnya. Terus asal-asal Barong. Lalu Ijla menanyakan tentang paket wisata, ada Kang Egi juga. Kenapa semua rumah menghadap ke jalan? Nah, ini ada pertanyaan dari yang nanya tadi ya. Ada Ijlal, lalu ada Bara, ada Dian. Penghasilan terbesar penduduk hebat-hebat sih pertanyaannya. Penghasilan terbesar penduduk desa Osing apa? Terus sejak kapan desa Osing menjadi desa wisata? Aduh, Bu Ajeng bingung nih Bu Rika kalau suruh milih siapa soal pertanyaan berat-berat banget untuk anak kelas 4. Ayo, semuanya pintar-pintar ya Bu Ajeng. Nanti aja lah semua door prize-nya lah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah semuanya dapat door prize. Nanti teman-teman tunggu informasinya ya. Pembagian door prize-nya bisa langsung dijemput ke sekolah. Oke, terima kasih. Dapat hadiah saya gak bisa dapat dong. Saya kan lagi di Malang. Oh, Nafiza lagi di Malang. Berarti bisa ini juga nih. Ke Cirebon, tahu Malang. Dari Malang toh. Nanti kalau sudah balik ya Nafiza ya, bisa dijemput ke sekolah ya. Ini door prize-nya apa Bu door prize-nya? Masih rahasia. Tahu. Ya Bu Ajeng, kita tutup kelas Bu Ajeng.
Kita tutup kelas karena tadi Zamar yang sekarang Zamar juga yang tutup kelas untuk pertemuan kelas hari ini. Alhamdulillah outingnya sudah selesai ya teman-teman ya. Tinggal nanti mungkin ada laporan dari teman-teman ya, Bu, bikin laporan outing ya Bu Rika ya. Iya. Nanti teman-teman laporan outingnya disertakan dengan foto yang telah teman-teman screenshot tadi ya. Aku cuma screenshot satu. Nah, laporan outing akan Bu Rika terima hari Jumat paling lambat jam 8 malam. Ngapain Oke. kok? Buat tulisan boleh. Apa yang tadi teman-teman dengar tentang kebudayaan, tarian, lalu yang Ntar gitu, nanti kan recordingnya dikasih sama Bu Rika. Teman-teman bisa menulis dari situ. Lihat lagi. Oh iya. Ya ngerti. Ya, itu ya tugasnya ya. Oke, terima kasih.